Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun berada saat ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengulas beberapa hal dan berbagi opini dari berita yang sedang ramai dibicarakan dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Di mana kedatangan Bill Gates ke Indonesia ternyata bukan hanya bertujuan untuk mendukung program makan bergizi gratis, tetapi juga memberikan hibah dana sebesar 2,6 triliun rupiah kepada pemerintah Indonesia, CQ, Kementerian Kesehatan, untuk menjadikan Indonesia sebagai lokasi uji coba vaksinasi TBC dengan alasan penanganan kemanusiaan. Alasan pemilihan Indonesia sebagai lokasi uji coba vaksin TBC itu katanya dengan alasan bahwa korban TBC yang berakibat pada meninggal dunia diperkirakan hampir 100.000 orang per tahun. Itu menurut Kemenkes, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Kita tidak tahu bagaimana cara pengumpulan datanya, hanya mereka lah yang tahu. Rakyat hanya mendengar dan dipaksa untuk menerima kebenaran dari data itu. Namun kemudian muncul pertanyaan di dalam benak saya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengapa kedaulatan bangsa Indonesia begitu mudah diintervensi oleh agenda asing? Dan mengapa harus dituruti? Adakah sanksinya? Apabila tidak dituruti, mari kita berpikir bersama. Ya, semua itu karena Indonesia menjadi bagian daripada anggota United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana setiap anggotanya harus mematuhi isi dari piagam PBB. Namun, apa sih sebenarnya isi dari piagam PBB tersebut? Isinya adalah setiap negara yang menjadi anggota PBB harus bersedia menerima dan mematuhi seluruh kewajiban yang diatur dalam piagam PBB. Di mana piagam PBB merupakan dokumen utama yang mengatur struktur dan fungsi PBB, serta prinsip-prinsip dasar utama yang harus dipatuhi oleh setiap anggota di berbagai bidang. Yang kedua, mengapa kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia harus diatur dan mengikuti pola serta regulasi asing? Hal tersebut karena Indonesia merupakan anggota dari World Health Organization atau yang kita kenal dengan WHO. Sehingga Indonesia wajib mengikuti semua rekomendasi dari WHO. Ditambah lagi dengan adanya amandemen IHR atau International Health Regulation yang memungkinkan setiap negara yang menandatanganinya untuk memberlakukan keadaan darurat atau kejadian luar biasa atau wabah atau yang kita kenal selama ini dengan pandemi di negaranya tanpa harus membuktikan penyebabnya. Maka ini adalah hal yang perlu sama-sama kita waspadai, dan kami berharap Bapak Prabowo sebagai Presiden dapat segera mengambil keputusan cepat untuk menyatakan keluar dari IHR atau setidak-tidaknya tidak menyetujui amandemen IHR yang dapat membahayakan bangsa kita. Sekaligus menolak pandemi treaty karena hal tersebut akan mengambil alih kedaulatan bangsa kita. Yang ketiga, apakah program vaksinasi menjadi satu-satunya metode yang harus dipaksakan kepada rakyat Indonesia dalam masalah kesehatan? Walaupun saya bukan berlatar belakang pendidikan kesehatan, namun setidak-tidaknya saya juga belajar bagaimana memelihara kesehatan tubuh. Jadi menurut saya, vaksinasi bukanlah metode satu-satunya di dalam menangani masalah kesehatan. Artinya, tidak boleh ada mandatori atau pemaksaan. Mungkin dengan bahasa yang diperhalus memastikan kepatuhan masyarakat. Namun isinya adalah pemaksaan. Kita bisa lihat di dalam artikel yang baru-baru ini keluar. Atau pernyataan daripada Saudara Budi Sadikin yang akan menggunakan Satpol PP untuk memaksa rakyat menerima vaksin TBC tersebut. Yang tentunya kita tidak tahu persis seperti apa ingredientnya atau kandungannya. Meskipun kita sudah sama-sama mengetahui dari apa yang telah dipublish di berbagai media, bahwa isinya sudah disiapkan yang berteknologi mRNA yang akan mengubah secara otomatis DNA ilahi kita. Dari double helix menjadi triple
helix. Dan bila sudah berubah jadi triple helix, maka signal ilahi kita akan terputus dari tower utama, yaitu dari Sang Pencipta kita. Karena otomatis kendalinya akan diambil alih oleh teknologi digital. Itulah kenapa semua sistem diarahkan menuju kepada sistem digitalisasi. Jadi artinya semua sistem menjadi terkoneksi satu dengan yang lain. Sehingga semua aktivitas kehidupan kita akan total kontrol atau terkontrol secara penuh, baik itu pergerakan tubuh kita maupun mereka dapat mengontrol jumlah populasi dunia atau kontrol number of people. Jadi saat ini kita berada di dalam agenda terakhir, yaitu control population, di mana dia memiliki dua agenda, yaitu control movement of people dan control number of people. Kemudian apakah juga dibenarkan dengan cara melanggar hak asasi rakyat Indonesia sebagai manusia yang memiliki hak untuk memilih caranya dalam menyelesaikan atau mengatasi kesehatannya masing-masing. Sebagaimana selama ini. Yang punya uang silahkan ke dokter. Yang tidak punya, mau di rumah sendiri atau mencari alternatif lain. Bukan begitu. Itulah hak asasi. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan free will untuk menentukan pilihan hidup. Apalagi ini menyangkut tubuh kita masing-masing. Seperti kita ketahui bahwa pemaksaan adalah bentuk lain daripada pemerkosaan. Lalu kenapa tidak ada lagi yang mengkritisi hal-hal seperti ini? Justru banyak para ahli yang digunakan untuk mengkonstruksikan ulang definisi atau makna daripada apa itu hak asasi manusia atau hak dasar kita untuk hidup yang tertulis di dalam pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar 45 ayatnya yang kedua. Hak untuk memilih caranya masing-masing sesuai dengan iman dan kepercayaannya. Setiap orang berhak atas kepercayaan, pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi jelas ya, setiap orang berhak. Itu adalah hak dasar kita sebagai manusia. Yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun juga. Namun, saya juga paham, mereka sudah membuat undang-undang yang tanpa kita sadari menganulir semuanya itu. Yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dan dijabarkan bagi setiap orang atau pribadi itu dalam pasal 446. Seperti yang kita lihat bersama di layar. Saya ulangi, 500 juta rupiah per orang. Korporasi diatur di dalam pasal 447. Jadi, dalam pandangan saya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam mengendalikan kehidupan kita. Saya ulangi, ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam mengendalikan hidup kita. Artinya, undang-undang ini berperan seperti playing God. Siapa yang playing God? Inisiator di balik undang-undang ini. Sekarang yang keempat, apa sih sesungguhnya agenda tersembunyi dari program vaksinasi tersebut sehingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin begitu agresif mempropagandakan program vaksinasi tersebut? Serasa hidup kita tidak pernah tenang. Justru bukan dilakukan oleh orang luar, tetapi oleh orang-orang yang mengaku bahwa dia bangsa Indonesia. Kayak pertanyaannya, apakah dia sungguh-sungguh mencintai bangsanya? Mari kita jawab dengan hati yang jernih. Karena bagi saya, dan juga bagi orang-orang lain yang beriman kepada Tuhan, maka hal ini sama sekali tidak kami perlukan. Sesuai dengan pasal 28 huruf E yang saya sampaikan tadi. Sama sekali kami tidak memerlukan. Karena kami percaya hidup dan mati kami ada di tangan Sang Pencipta. Bukan di tangan Bapak. Bapak Budi Sadikin. Bukan Anda yang menentukan hidup mati kami. Tetapi program Anda, bukan kami tidak tahu. Bukan saya tidak tahu. Dan banyak orang sudah tahu. Mereka juga melek. Bukan kurang teredukasi. Tetapi justru mereka sudah teredukasi dengan baik. Dan mereka sadar peristiwa pandemi yang lalu telah membuat mereka juga menderita. Baik langsung maupun tidak langsung. Banyak sahabat-sahabat saya, bahkan saya punya bukti. Ada yang meninggal 22 jam setelah menerima vaksinasi.
Dan itu tidak bisa dikatakan bahwa, oh, ini adalah koinsiden atau kebetulan. Atau mungkin sudah waktunya. Tidak bisa seperti itu. Biarlah kalau memang sudah waktunya, tetapi tidak ada keterlibatan manusia yang memaksakan metode atau cara yang bukan dikehendaki oleh yang bersangkutan. Itu yang benar. Saya mempertanyakan iman Bapak kepada Tuhan. Apakah Bapak sungguh-sungguh percaya kepada kemahakuasaan Tuhan? Jangan menggunakan metode empirik. Jangan sekedar menggunakan sains untuk mengelabui masyarakat. Kita sama-sama adalah produk sains. Tapi mari kita manfaatkan apa yang telah kita ketahui untuk hal kebajikan dan untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan sebaliknya. Bapak sudah berlaku seperti Tuhan. Sebagaimana yang kita ketahui, adanya agenda playing God dari elit global yang ingin melakukan program depopulasi. Sebagaimana yang tertulis di batu yang ada di Georgia, yang kita kenal dengan Georgia Guideline Stone, suatu negara bagian di Amerika Serikat, yang memiliki visi mereduksi populasi dunia maksimal 500 juta manusia saja. Apakah ini semua bagian daripada itu, Bapak? Mari kita diskusikan. Jangan Bapak berbicara monolog, karena Bapak sekarang sedang diberikan kekuasaan. Sedang boleh mengatur, bukan berarti Bapak bisa mengatur hidup mati kami. Ingat, Pak Budi, Anda punya keluarga, kami juga punya keluarga. Kami punya tanggung jawab terhadap keluarga kami masing-masing. Tolong, Pak, Bapak kembali sadar dan takutlah akan Tuhan. Mohon Bapak jangan atur-atur nafas kami, karena disitulah Tuhan bersemayam di dalam hidup kami. Jangan Bapak atur-atur lagi kami untuk menggunakan masker, apalagi memaksakan. Silahkan bagi yang mau. Tetapi yang tidak karena keyakinannya kepada Tuhan, jangan Bapak coba-coba untuk memaksa untuk kami gunakan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya kata-kata itu adalah virus, Pak. Menyampaikan kata mati, itu virus, Pak. Saya rasa Bapak paham. Yang saya tahu, Bapak juga adalah seorang ahli nuklir. Seharusnya Bapak tahu tentang energi, frekuensi, and vibration. Saya yakin sekali. Itulah sebabnya saya menghimbau Bapak. Pak, sadar, Pak. Sadarlah, Pak. Sekarang Bapak ada. Sekarang Bapak menjabat. Kita tidak tahu besok lusa. Jangan korbankan rakyat hanya untuk mendapatkan pujian dari global. Dari elit-elit global. Dari global oligarki. Please. Tolong, Pak. Tolonglah, Pak. Sadar. Bapak punya anak istri. Bapak punya keturunan. Ingat, kita berasal dari Tuhan. Dan kita akan kembali ke sana. Jadi, junjungan kita, apa yang harus kita ikutin? Ikutilah, Pak. Percayalah, Pak, bahwa Tuhan menciptakan kita sudah sempurna. Kita tidak perlu apa-apa kok. Jangan pengetahuan Bapak, jangan sains merubah fitrah manusia. Sebagai insan ciptaan Tuhan yang sejati, berubah menjadi transhuman dengan menggunakan teknologi-teknologi. Bapak jangan coba-coba mengkudeta atau mengambil alih otoritas Tuhan di dalam mengendalikan hidup mati manusia. Ingat ya Pak, sekali lagi, Bapak akan berhadapan dengan Sang Pencipta yang menciptakan saya, rakyat Indonesia, dan Bapak sendiri. Jangan hianati itu. Dan saya siap untuk berdiskusi terbuka dengan Bapak Budi Gunadi. Kita sama-sama tidak berlatar belakang kesehatan, tapi kami peduli dengan kesehatan yang utuh, bukan manipulasi. Karena kesehatan bukan sekedar tubuh, Pak. Jiwa juga harus sehat, Pak. Seperti adigium, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya, kesehatan tubuh sangat ditentukan oleh kekuatan jiwa. Jadi kalau Bapak menakut-nakuti rakyat, artinya Bapak sedang mengintervensi jiwa daripada manusia agar menjadi lemah. Itulah yang menyebabkan tubuh tidak lagi menjadi sehat karena sangat ditentukan oleh kekuatan jiwa. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya, kapanpun, dimanapun, ketika kita beriman kepadanya, kita gembira karena kita tahu pasti bahwa Dia yang melindungi kita, Dia yang menghadirkan kita, Dia juga yang akan memelihara kita. Itulah iman kepadanya. Disitulah terletak iman, Pak. Semoga Bapak paham apa yang dimaksud dengan iman. Itulah iman kepadanya. Saya tidak tahu apakah Bapak sungguh-sungguh beriman kepadanya. Semoga Bapak memahami hal tersebut. Karena kalau Bapak sungguh-sungguh beriman, maka semua program yang Bapak ingin paksakan kepada rakyat Indonesia tidak lagi diperlukan. Karena kita percaya kuasa Tuhan Yang Maha Esa.
Jadi jangan melemahkan jiwa-jiwa orang-orang beriman dengan coba menakut-nakuti kami. Jangan coba-coba melemahkan iman daripada jiwa-jiwa yang worship of God, yang tunduk dan setia kepada Tuhan, untuk mengikuti sistem yang mendorong orang untuk tidak tunduk kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, apa sebenarnya agenda tersembunyi dari program vaksinasi tersebut? Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa semuanya sudah disampaikan secara terbuka oleh United Nations lewat Agenda 21 Century. Agenda 21 ini akan berproses sampai dengan tahun 2030. Itulah kenapa Bapak Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa Indonesia akan hilang pada tahun 2030. Dan terakhir, kemarin beliau juga menyampaikan lagi bahwa Indonesia diramalkan oleh para ahli, bahkan negara-negara lain, akan hilang pada tahun 2030. Apakah ini? Sepertinya kita sedang menuju ke sana. Jadi, lupakanlah yang disebut dengan menuju Indonesia emas 2045. Kalau caranya seperti ini, maka jangan disalahkan kalau banyak mahasiswa, saudara-saudara saya, rakyat Indonesia yang berkata Indonesia gelap. Karena memang kita tahu bersama dan kita rasakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan di depan mata kita melihat bahwa Indonesia sedang menuju kepada kehancuran. Manakala rakyat tidak bisa kompak. Hanya satu cara untuk menghadapinya. Rakyat harus kompak. Saya lanjutkan lagi ya. Lalu dari Agenda 21 Century tersebut dijabarkan lagi dalam 17 program Sustainable Development Goals, atau kalau mereka terjemahkan yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan. Itulah kenapa tagline yang dimainkan ketika Pilpres kemarin, lanjutkan. Jadi jangan kaget kalau polanya sama, lanjutkan. Namun Sustainable Development Goals ini program berkelanjutan. Apa yang berkelanjutan? Berkelanjutan sampai dengan rakyat menjadi budak total atau total control. Mereka menginginkan rakyat betul-betul menjadi budak total. Makanya kemiskinan semakin menjadi-jadi karena memang ada sistem yang terstruktur yang membuat situasi miskin ini menjadi semakin dahsyat. Karena kalau rakyat sulit mencari makan, maka disitulah kelemahan jiwa akan dikendalikan atau akan dikuasai. Ketika jiwa kita kalah, maka kita akan menyerahkan tubuh kita. Bahkan banyak yang akan merelakan kepercayaannya atau imannya demi makan, demi perut. Itulah kenapa kita melihat dan menyaksikan Bill Gates pun datang ke Indonesia untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis itu terlaksana sesuai harapan dia. Dan apabila belum, dia telah menyiapkan makanan-makanan produksi GMO, Genetic Modified Organism, bahkan makanan yang berasal dari serangga yang diolah menjadi seperti tepung akan menjadi asupan yang akan kita konsumsi nanti, manakala kita tidak mempersiapkan diri untuk memiliki pangan mandiri. Mari, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, ayo sadarlah bahwa kehidupan kita sekarang sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Mari kita kompak kembali, bergandengan tangan untuk menghadapi bersama masalah ini. Jangan biarkan kita terpecah belah. Itu adalah cara mereka untuk bisa dengan mudah menguasai bangsa kita. Jadi kenapa vaksinasi ini yang digalakkan? Karena sebenarnya tujuan akhirnya adalah merenggut jiwa. Karena jiwa ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan tidak mau satupun ada yang tidak selamat kembali kepadanya. Namun sistem ini juga tidak mau satupun ada yang selamat. Makanya mereka selalu menyebutkan no one left behind. Itulah makanya rangkuman dari Undang-Undang Omnibus Law, baik itu Undang-Undang Cipta Kerja maupun Kesehatan, semuanya terkandung makna bahwa mereka tidak mau no one left behind. Tidak satu pun ada yang tertinggal. Artinya apa? Tidak satu pun
boleh ada yang selamat. Karena persyaratan-persyaratan yang nanti akan diterapkan adalah persyaratan yang tanpa kita sadari akan menggugurkan iman kita. Karena menyangkut kebutuhan tubuh jasmani, tetapi secara otomatis, tanpa kita sadari, kita sudah melepaskan iman kita untuk dikuasai. Oleh siapa? Oleh mereka yang menjalankan sistem playing God ini. Seolah-olah mereka berlaku sebagai Tuhan. Sehingga tanpa kita sadari, kita sudah betray atau sudah mengkhianati cinta kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kembali lagi kepada program SDGs tadi. Maka program vaksinasi ini tercantum di dalam program nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. Itu propagandanya. Seolah-olah bagus. Tapi coba kita lihat apa yang akan terjadi. Force vaksin. Kita bisa lihat di tabel berikut yang berwarna-warni ini. Itu adalah propagandanya. Namun hidden agendanya atau agenda di balik itu yang akan terjadi dan mereka lakukan adalah force vaksin. Pemaksaan vaksinasi kepada setiap orang. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Kemenkes ini adalah program yang sudah direncanakan dan diskenariokan penjabarannya di dalam kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemangku kebijakan. Dan semuanya sudah termaktub di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi bersiaplah karena mereka sudah dahului dengan membuat undang-undang sebagai payung hukum. Mereka melaksanakan tugasnya di mana undang-undang ini melewati proses legislasi. Apa makna proses legislasi? Jadi proses melegalkan perbuatan-perbuatan ilegal yang akan mereka lakukan di kemudian hari. Dan saat ini, undang-undang tersebut sudah ada. Ini semua adalah jebakan Batman. Atau mungkin saya menggunakan bahasa, ini adalah tipu daya iblis. Jangan terkecoh, teguhkan imanmu. Tanya sama Tuhan, apa yang seharusnya kami lakukan? Takutlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan memberikan hikmat dan hidayahnya kepada kita untuk jalan yang terang, yang harus dan boleh kita lakukan. Dan yang terakhir, yang kelima, kenapa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dipilih lagi di dalam kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini, yang justru terlihat begitu agresif sejak COVID-19 yang lalu, di mana terjadi pemaksaan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi penerapan protokol-protokol yang di-endorse untuk kepentingan agenda asing. Siapa dia sebenarnya? Dan dia juga bukanlah yang berlatar belakang aktivis kesehatan selama ini. Tapi kenapa dia dipilih kembali? Ini menjadi pertanyaan kita bersama. Yuk kita bandingkan dengan Menteri Kesehatan Amerika Serikat saat ini, yaitu Robert Kennedy Jr., yang biasa disingkat RFK, di mana beliau merupakan pejuang aktivis kesehatan untuk melindungi rakyat Amerika Serikat dari eksploitasi industri farmasi besar, agar semua warganya terlindung dari bahan kimia berbahaya, polusi, pestisida, hingga produk makanan yang menyebabkan kecanduan, yang memperburuk krisis kesehatan nasional. Baiklah, mari kita kaji ya, apa bedanya Menkes Amerika dengan Menkes RI? Tentu saja beda sekali. Ibarat bumi dan langit atau ibarat surga dan neraka bagi rakyatnya. Yang pertama, Menkes Amerika Serikat Robert Kennedy menyatakan bahwa banyak vaksinasi yang sebenarnya tidak berguna. Semua itu tak lebih karena anjuran dari praktisi kesehatan yang dibayar oleh industri farmasi besar. Tentunya untuk mendatangkan keuntungan bagi si pemodal. Saya berikan linknya ya, sebagaimana yang ada di layar, supaya semua masyarakat tahu bahwa saya berbicara ada dasarnya. Yang kedua, Menkes Amerika Serikat Robert Kennedy Jr. melarang vaksinasi COVID untuk anak-anak. Karena vaksin itu berbahaya sekali, ujar beliau. Saya berikan lagi linknya ya, silakan dibaca dan dicek sebagaimana yang saya tampilkan di layar.
Yang ketiga, Menkes Amerika Serikat, Robert Kennedy Jr. mewajibkan pengetesan vaksin sebelum digunakan untuk manusia. Dan hal ini tentunya membuat berang para pelacur kesehatan bayaran industri. Silahkan baca di link New York Times yang akan saya perlihatkan di layar saudara-saudara sekalian. Yang keempat, sementara kita ketahui bersama bahwa Menkes RI, Saudara Budi Gunadi Sadikin, dia adalah mantan bankir yang tidak punya rekam jejak, bahkan sebagai aktivis kesehatan sekalipun. Namun apa yang dia lakukan saat ini adalah ternyata ya, adalah untuk mengikuti perintah junjungannya, yaitu Bill Gates. Seperti kita ketahui kan, dalam keimanan kita punya junjungan. Apa yang sedang dan akan diterapkan ini karena dia mengikuti perintah junjungannya, yaitu Bill Gates dan juga WHO, yang kita ketahui bersama bahwa 80% pendanaannya sponsori oleh Gates Foundation. Dan Gates Foundation memilih Indonesia sebagai lokasi uji coba dari vaksin TBC. Kalau kita mengacu kepada kunjungan utusan Bill Gates yang lalu, maka ini adalah kelanjutan daripada pertemuan tersebut. Jadi jelas ada benang merahnya. Dan yang terakhir, di mana beredar pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin bahwa berhentinya COVID-19 itu karena vaksin, buat saya itu adalah kebohongan. Kenapa? Karena di stop propagandanya oleh WHO ketika itu. Artinya semua aturan main, waktu tayang ditentukan oleh WHO. Karena WHO, kalau kita singkat WHO, itu siapa mereka? Mereka adalah kelompok playing God. Mereka berlaku seperti Tuhan atau ingin menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Dia seharusnya mampu melihat fakta berdasarkan data. Kalau dia mau berbicara tentang data, di mana data World Bank Group saja menyatakan bahwa tingkat kematian tatkala COVID-19 yang lalu antara 2020 sampai 2022 sama saja dengan tingkat kematian dunia pada tahun 1999. Jadi apa harapan kita kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto? Mohon Bapak Presiden mempertimbangkan Menkes yang saat ini menjabat dengan sosok yang lain yang sungguh-sungguh punya integritas terhadap bangsa ini, yang sungguh-sungguh mencintai rakyatnya dan takut akan Tuhan. Dialah yang seharusnya Bapak tempatkan sebagai Menteri Kesehatan yang akan melindungi rakyat Indonesia dari persoalan atau masalah-masalah kesehatan yang diagendakan oleh kepentingan industri global. Mohon Bapak Presiden mendengarkan suara sebagian rakyat yang sudah sadar dan tahu caranya bagaimana menghadapi. Kalau diperlukan, kami siap untuk membantu memberikan ide-ide di dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Jangan sampai kecemasan demi kecemasan yang dihadapi oleh rakyat dari hari demi hari semakin bertambah mencekam karena mereka sudah tidak tahu kepada siapa mereka harus berlindung. Mari bersama-sama kita jaga bangsa ini dengan penuh ketulusan, didahului dengan mari seluruh rakyat untuk kompak, didahului dengan menyadari kondisi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Dan cara menghadapinya hanya dengan satu cara, yaitu kita bersama. Kita harus kompak. Waktunya sudah singkat. Kita tidak ada waktu lagi. Mari kita sama-sama bangun dan sadar agar kita bisa kompak. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetaplah pertahankan iman kita masing-masing kepadanya sampai ke garis finish. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.